Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sedang memperingati hari Jumat Agung. Hari memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita orang-orang berdosa. Hari Jumat Agung ini dan Paskah tahun ini menjadi hari yang spesial karena kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya di rumah kita masing-masing. Kita tidak dapat berkumpul di satu tempat gedung gereja karena kondisi dan keadaan yang harus kita pahami. Tapi itu tidak mengurangi makna akan ibadah kita. Kita percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita, kuasanya tetap bekerja di dalam setiap ibadah persekutuan kita, walaupun kita adakan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini, kita bisa belajar bahwa salib tidak hanya sekedar berbicara oleh karena bilurnya kita menjadi sembuh dari segala sakit penyakit kita. Salib tidak hanya sekedar berbicara karena pengorbanan Tuhan, hidup kita berkemenangan dari segala permasalahan persoalan hidup ini. Salib tidak hanya sekedar berbicara oleh karena pengorbanannya kita beroleh berkat-berkat dalam hidup kita. Tapi lebih daripada itu, makna salib adalah pendamaian. Tuhan Yesus melalui pengorbanannya ingin mendamaikan kita, orang berdosa, dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus maknai salib sebagai kesempatan kita untuk berdamai dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dengan jelas berkata, oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi hari ini kalau kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus, itu berbicara mengenai kesempatan kita untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kesempatan ini jangan disia-siakan Bapak Ibu. Kita harus mau hari-hari ini kita diperdamaikan dengan Tuhan. Hidup berdamai dengan Tuhan. Karena itu penting. Hidup berdamai dengan Tuhan itu penting. Sebab itu yang akan menjamin setiap kehidupan kita beroleh janji yang Tuhan katakan. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Hari-hari ini, saat ini, dalam kondisi di sekeliling kita hari-hari ini, melalui peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, melalui peringatan Jumat Agung hari ini,
harus kita maknai sebagai sebuah kesempatan untuk kita hidup berdamai dengan Tuhan, untuk berdamai dengan Allah. Kita harus mau meninggalkan hidup lama kita, hidup di dalam dosa, hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam keinginan daging. Kita harus mau hari-hari ini mengalami pendamaian dengan Tuhan. Oleh sebab itu tinggalkan itu semua, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Kalau hari-hari ini kita tidak mau diperdamaikan dengan Tuhan, kita masih mau hidup di dalam hawa nafsu, masih mau hidup di dalam dosa, maka kita akan menjadi orang-orang yang sedang melakukan permusuhan dengan Tuhan. Padahal melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, Tuhan ingin kita ini diperdamaikan dengan Dia. Oleh sebab itu, melalui peringatan Jumat Agung ini, melalui peringatan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mari setiap kita mau menyerahkan hidup ini untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian. Melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan ingin setiap kita orang berdosa diperdamaikan. Oleh sebab itu, yuk hari-hari ini berikan diri kita untuk kita mengalami perdamaian dengan Tuhan, mengalami pendamaian dengan Tuhan. Karena waktunya sudah tidak lama, saudara. Tuhan kita Yesus Kristus akan datang untuk kali yang kedua, bukan untuk orang berdosa, tetapi untuk orang-orang yang mau diperdamaikan, yang sudah mengalami perdamaian dengan Tuhan, orang-orang yang berkenan, orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa saudara Tuhan ingin kita mengalami pendamaian dengan Tuhan? Karena di ayat 22 dikatakan, dan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan, perhatikan, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Ini penting hari-hari ini. Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua itu untuk mencari orang yang mau hidupnya dikuduskan, mau hidupnya dibentuk. Tuhan mencari orang-orang yang sudah mau atau sudah mengalami pendamaian dengan Tuhan. Oleh sebab itu berikan hidup kita hari-hari ini untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Maka hidup kita akan dikuduskan. Hidup kita akan dipersiapkan sebagai mempelai yang tak bercacat, tak bercelah. Saudara, mari jangan keraskan hati kita untuk kita tidak mau diperdamaikan dengan Tuhan. Jangan keraskan hati kita untuk kita tetap hidup di dalam hidup lama kita, hidup di dalam dosa, hidup di dalam hawa nafsu, hidup dalam kedagingan. Mari hari-hari ini berikan hidup kita untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Ini penting. Dan Tuhan berkata, mengingatkan setiap kita. Di ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dia mau hidup bertekun. Ini penting, hari-hari ini kita mau bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam kebenaran, bertekun di dalam persekutuan. Ini penting untuk kita terus
pendamaian, untuk terus kita mengalami proses pengudusan, supaya ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, kita didapati sebagai mempelai yang layak di hadapannya. Oleh sebab itu kita hari-hari ini kita harus bertekun dalam persekutuan, dalam doa-doa kita. Bertekun di dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, persoalan apapun, masalah apapun, kita harus tetap teguh, tak tergoncangkan oleh kondisi, situasi yang ada di sekeliling kita. Kita tetap percaya. Kita tetap percaya Tuhan tetap mengasihi setiap kehidupan kita. Tuhan mengingatkan supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam. Hari-hari ini, mari Bapak Ibu, berikan diri kita untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Beri hidup kita untuk kita mengalami pengudusan yang daripada Tuhan. Tetap bertekun dalam iman. Dan biar setiap kita juga tetap teguh dan tidak bergoncang dengan kondisi sekitar kita. Pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Fokus kehidupan kita tetap kepada Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita merayakannya di rumah, saya juga mengucapkan selamat menjelang Paskah 2020. Kiranya melalui peringatan Jumat Agung dan Paskah di tahun ini, hidup kita semakin diperdamaikan dengan Tuhan, dan kita mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah melalui kesempatan ini di mana kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus, bahkan nanti kami akan memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kami semakin diperdamaikan dengan Tuhan. Hari demi hari hidup kami semakin diperdamaikan dengan Tuhan. Kami semakin bertekun di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami semakin teguh di dalam pengharapan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dimanapun kami berada, kami beroleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Memberkati jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Biarlah penghiburan, penyertaan, perlindungan, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai setiap kami umat Tuhan di hari-hari ini. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kami semakin bertekun di dalam Tuhan sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua, mendapati setiap kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menikmati pesta anak domba, mengalami rapture, mengalami pengangkatan, sebab hidup kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.